Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Anissa. Lagi berjemur nih, tiba-tiba kepikiran buat bahas sesuatu. Kira-kira bahas apa ya? Yuk makanya nonton video ini sampai habis. Penasaran kan? Let's go. Oke, jadi ceritanya kepikiran banget sama masalah peninggi badan. Kalian tau lah ya, kalau misalnya tinggi saya itu paling banter juga 145 lah, 145 cm. Dulu nih pas waktu masih sekolah SMA, itu ngerasa biasa-biasa aja gitu 45 cm tuh, yang gak worry-worry amat. Tapi pas kuliah, tiba-tiba lihat orang-orang gitu kan, ih gila, kok orang-orang tinggi-tinggi banget. Kayaknya cuma saya doang nih yang pendek. Aduh, harus gimana ya? Udah mulai galau tuh kan. Apalagi orang-orang juga kayak yang kalau misalnya berdiri sejajar gitu, mereka bilang, "Miss, ternyata pendek juga ya." Kayak gitu, kayak, "Ih, pendek banget ya ternyata lu." Kalau misalnya dari jauh gitu sih nggak kelihatan, nggak terlalu ketara banget kan. Masalahnya ini nih yang dari deket ini. Pas dijajarin gitu kan. Waktu kuliah kan ospek pertama, paling kecil depan, ya kan? Selalu di depan dong. Apalagi kalau bisa dengerin seminar-seminar gitu, pas lagi ospek di depan kan, pasti kayak gitu. Nah, pas banget nih waktu itu lagi zamannya peninggi badan yang katanya bisa ninggiin sehari itu 2 cm. Itu 10 harian gitu katanya, minum suplemen gitu. Terus beli dong, tahu nggak? Tapi itu tuh harganya mahal banget. Jadi dia dulu nih, karena lagi tren-trennya itu, terus kata semua nih orang-orang juga katanya bagus, umur 20-an juga masih bisa gitu kan. Udah kita beli itu pertama kali dibeliin sama orang tua, karena nggak beli lah ya, harga segitu. Harganya satu box gitu kayaknya 250.000. Nah ini tuh kita harus minum kalsiumnya itu sama zincnya itu, yang tabletnya itu. Jadi total 400 atau sampai 500.000 lah, itu untuk 10 sampai 12 hari. Bayangin nggak? Lalu tuh pas minum, ternyata zincnya ini diminum satu kali minum itu pagi-pagi itu 4 kapsul. Nah tiap minum dong pagi sebelum makan ya, katanya kalau misalnya ingin tumbuh tinggi itu sebelum makan, kalau misalnya pengen gemuk itu setelah makan katanya gitu. Ya udah minumlah nih sebelum makan, pagi-pagi minum. Terus yang kalsiumnya itu kayak bentuk susu kayak gitu, itu diminum sebelum tidur. Tidurnya jam 9 ya, harus tidur minimal 8 jam, gak boleh kecapean, pokoknya tidurnya harus teratur katanya gitu. Ini untuk biar si obat itu berjalan dengan maksimal, bekerja dengan maksimal dalam tubuh kita. Oke. Sehari minum, 2 hari minum. Jadi besoknya nih, karena kan tinggal di asrama, besoknya tuh setiap lihat kaca, kayaknya udah ninggiin berapa senti ya gitu. Jadi kerjaannya tuh ngeliatin kaca terus, kayak udah ninggi ini kayaknya nih. Setiap tidur juga tidur kan terlentang, kayaknya udah tambah tinggi belum ya. Jadi kitanya tuh jadi khawatir sendiri, jadi berpikir sendiri, ini obatnya kan katanya bekerjanya tuh pas lagi kita tidur, makanya tidur kenapa harus jam 9. Jadi pas lagi tidur tuh, ini lagi bereaksi kali ya. Tuh badan tuh memang ngerasa pegel-pegel sih, sedikit pegel-pegel gitu kan. Terus mikir juga, ini pegel-pegel karena memang kegiatan kita banyak, karena lagi jadi mahasiswa baru, atau kayak gimana. Ya udahlah, positive thinking aja, mungkin memang lagi ninggiin badan kan. Udah 10 hari tuh, ya obatnya habis, mau beli lagi mahal. Ya udahlah, stop aja dulu gitu. Tiba-tiba waktu itu kalau nggak salah tuh ada reuni sama teman-teman SMA, datang lah tuh kan. Tiba-tiba mereka bilang apa? "Miss, kok gendutan?" "Hah? Gendutan?" "Iya." "Masa sih?" "Iya," katanya gitu. "Nggak ninggiin?" "Enggak, memang kenapa?" "Nggak apa-apa sih, kan minum obat peninggi, memang nggak ninggiin." "Enggak," katanya gitu kan. "Tapi lu malah kelihatan gemuk, lebih gemuk," katanya gitu. Kata mereka kayak gitu. "Oh ya?" Ya udah, akhirnya ada temanku juga yang kebetulan jual obat itu. Terus dia tanya-tanya kan, "Emang lu minumnya gimana?" Ini minum zincnya itu 4
kapsul kan per hari, kata aku gitu kan. Terus kata dia, ih itu tuh kalau misalnya orang gemuk pengen kurus, bukan, orang kurus pengen gemuk katanya gitu, soalnya zinc ini tuh penafsu makan. Lu ngerasa nafsu makan nggak? Ya ngerasa sih, cuman kan kirain memang dalam masa pertumbuhan memang harus makan banyak biar kita ada asupan gitu kan, biar tumbuh tinggi kayak gitu. Ya udahlah tuh, Kak, itu salah cara minumnya katanya gitu kan. Salah ya, harusnya kalau misalnya kita pengen tinggi tuh minum zincnya 2 aja, jangan 4 katanya gitu. Aduh gimana dong? Pas nimbang nih, pulang tuh kan ceritanya, nimbang bener dong, naiknya 10 kilo nggak tanggung-tanggung, bayangin aja. Aduh pusing deh. Ya berarti itu obat peninggi itu memang betulan bisa kali ya, soalnya kan karena katanya saya salah minum, yang tadinya harus tinggi per hari 2 cm jadi mungkin jangan-jangan nambah jadi 10 kilo. Masa dalam 10 hari nambah 10 kilo kan nggak ini juga ya. Yaudah tuh pusing kan, galau, gimana ya. Ya udah saya chat tuh teman saya yang tadi jualan, ih iya berat badannya malah nambah, kok malah nambah ya, bukan malah tinggiin. Terus kata dia, ya udah beli lagi aja obatnya, cara minumnya gini. Terus gila obatnya mahal banget, mau beli ya sayang banget duitnya, 500.000 cuman buat 10 hari demi tinggi, dan yang ternyata 10 hari pertama nggak ada efeknya di badan, malah efeknya itu malah menggemukin kan. Ya udah tuh akhirnya selang 2 tahun apa 3 tahun masuk kuliah juga, temenku yang bilang, ya udah kalau misalnya nggak mau ninggiin, kurusin aja kayak waktu badan lu yang pertama, kata dia gitu kan. Berapa emang? Kayak apaan? Ini pakai produk yang sama juga tapi bukan zinc sama kalsiumnya ini. Terus apa? Ini aja nih, apa sih ya? Oh teh katanya. Teh, gimana caranya pakai teh bisa ngelangsingin kan? Ini teh pelangsing katanya gitu. Tinggal minum aja, celupin. Berapa harganya? 200.000. Wah gila sih, cuman teh doang 200.000 katanya. Iya, soalnya kan tehnya ada khasiatnya katanya gitu. Terus setelah mikir-mikir, yang obat pelangsing aja nggak gagal gitu kan, masa iya kita mau ngambil resiko lagi? Nggak usah deh. Ternyata kayaknya ya selang 2 tahun itu berat badan itu makin naik. Padahal ngerasanya sih makannya biasa aja, atau mungkin nggak kerasa kali ya, memang berat badannya jadinya naik aja, jadinya gembrot gitu kan, lebih gembrot. Pas udah selang 2 tahun tuh, tahun 2015an, beli lagi lah tuh, ngumpulin duit lagi. Ya udah coba lagi deh sekali lagi. Tahun 2015 itu baru umur 20 tahun. Katanya kan obat ini tuh bisa sampai umur 22, 23 juga, itu masih berkhasiat kan. Ya udah. Nah pas sudah diwanti-wanti tuh sama orangnya juga, gini, pokoknya minumnya 2 kapsul aja, zincnya, kalsiumnya, minumnya sebelum tidur, harus tidur jam 9, gak boleh kecapean. Dan tiba-tiba pas beli obat itu adalah kegiatan KKN. Kegiatan KKN, you know kan, kalau misalnya kegiatan KKN itu kegiatannya banyak banget. Udahlah tuh, tidur gak beraturan, minum juga tetap diminum, cuma tidur gak beraturan, jadi gak ada efeknya sama sekali. Terus kesini mikir, kenapa mesti pusing banget ya? Maksudnya diri kayak gini kan karena ngerasa orang pertamanya tuh selalu bilang kita pendek lah, gendut lah. Memang dulu juga emang gemuk sih, maksudnya mereka juga ngomong kayak gitu, lu pendek banget ternyata, gemuk banget ternyata. Jadi kan kita mencoba jalan yang lain tapi ternyata kan hasilnya nihil ya. Ya udah kesini jadinya, ya udahlah biarin gitu kan. Gendut deh, yang penting sehat, yang penting masih bisa kegiatan kayak biasanya. Terus ada orang bilang, iya nggak apa-apa, yang penting lu kan gendut sehat, kayak mereka kan gitu. Ya udah biarin aja. Habis selama ini udah nyoba juga, ya hasilnya nggak ada sama sekali. Jadi bingung. Terus mikir juga, kita minum obat peninggi yang untuk tinggi, terus kenapa kita kalau misalnya kita masih harus jaga makan, kalau misalnya kita masih harus olahraga, pola hidup sehat, ngapain juga dibantu pakai obat peninggi? Yang mending kita jaga makan sama hidup sehat aja kan. Itu memang udah jelas disuruh dari sananya gitu. Daripada kita berusaha, maksudnya mencari-cari obat kayak gitu ternyata nggak ada hasilnya, dan pakai obat juga harusnya membantu kita biar kita nggak usah lagi capek-capek nerapin hidup sehat. Misalnya kayak artis misalnya pengen
kurus sedot lemak aja, kan itu kan membantu, itu kan solusinya. Ya katanya ini kan solusi untuk meninggikan badan kan, ya harusnya kalau misalnya ada solusi untuk meninggikan badan, kita nggak harus capek-capek lagi kayak tidur teratur, minumnya sebelum ini, kayak gitu sih di pikiran aku waktu itu tuh ya. Jadi ya udah deh, dari situ nggak pernah nyoba lagi, nyoba obat itu udah sekitar 2 kali atau 3 kali nyoba, bener-bener nggak ada khasiatnya. Jadi yang ada bukan menambah tinggi guys, tapi menambah gemuk. Entah karena memang pertamanya itu salah cara minumnya, atau memang ngegemukin aja, nggak tahu juga kan ya. Jadi intinya kayaknya kita memang setiap orang itu diciptakan beragam kan. Tuhan itu menciptakan setiap orang itu dengan beragam. Kita sebagai manusia nih harusnya lebih bisa menghargai ciptaan Tuhan itu, karena kan Tuhan nyiptain barang kan gak pernah ada yang gagal ya kan. Mereka diciptakan memang untuk tujuannya masing-masing nih, gak pernah ada produk gagal dari Tuhan. Jadi kalau misalnya kita ngeliat orang yang gemuk, pendek gitu kan, apa gimana ya kita harus terima keberagaman itu, karena memang Tuhan menciptakan hal seperti itu gitu. Jadi kenapa diperdebatkan gitu. Sebelum kita mensudahi video ini, kayaknya aku ada deh foto dari zaman dulu, jadi zaman berat badan segimana, terus berharap untuk tinggi jadinya berat badannya segimana, terus sampai berat badan yang menurutku bener-bener gemuk banget. Nggak tahu, aku ngerasanya tuh kayak nggak bisa diet aja, maksudnya nggak tahu karena asumsi kita ya, karena aduh nih gue jadi gemuk nih gara-gara dulu minum itu. Coba kalau misalnya nggak minum itu dan gagal gitu kan, pasti nggak bakal segemuk sekarang. Itu ada pokoknya foto yang paling gemuk tuh kayaknya tahun 2018 nih, kayaknya sih ada nih foto yang ntar aku tunjukin kayak gini kan. Aduh pusing deh udah. Makasih udah nonton video ini ya, sampai berjumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.